sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita sekalian untuk menyadari ada buah dosa, ada buah Roh Kudus. Jadi Tuhan tidak pernah hanya sekedar memberikan sesuatu yang negatif, tapi Tuhan juga membalasnya dengan sesuatu yang positif. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Kami berdoa lagi di seputar Roh Kudus. Kami berdoa, tolong kami untuk mengerti firman Tuhan ini dan memilikinya dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik dan menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi teladan bagi orang lain. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Dari Perjanjian Baru, Galatia pasal 5, 22 dan 23. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Kalau saudara ingin melihat ayat firman Tuhan ini, mulailah dengan melihat dari ayat 19 sampai 21. Di sana disebutkan ada 15 buah dosa atau buah daging. Ya, nanti sudah bisa baca sendiri.
Dan sesudah buah yang terakhir dikatakan apa? Dan sebagainya. Artinya bisa buah dosa itu 50, 100, 150, 200. Oh, kok bisa dosa sebanyak itu? Iyalah. Ya, lihat dosa Daud. Mula-mula dia berdosa menginginkan istri orang lain. Habis itu dia mencuri. Apa? Dia ambil itu Batseba. Habis itu apa? Merasa bersalah. Dia kemudian menipu. Coba dengar baik apa yang saya katakan. Menipu itu Uria. Dia suruh ke baris depan supaya dia mati. Coba lihat. Ini termasuk kalau delik sekarang itu, hukum sekarang itu pembunuhan berencana itu. Bisa hukuman mati untuk Daud. Untung dia bertobat. Terus kemudian apa? Ya, membunuh tadi. Setelah menipu, membunuh. Nah, untungnya apa? Itulah yang saya harapkan dari kita semua. Untungnya apa? Daud ketika dia, ingat Daud waktu itu sudah tua loh. Sudah tua Daud itu waktu itu. Jadi pada waktu itu ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, langsung dia bertobat, minta ampun kepada Tuhan, menyesali perbuatannya. Itulah sebabnya mengapa dia tidak sampai dihukum mati oleh Tuhan. Saudara pemirsa, mari kita berhenti dengan yang negatif itu dan kita lihat Tuhan selalu buat begitu. Kalau dia menegur kita, dia memberikan jalan keluar. Kalau dia menegur kita, dia berikan pengampunan. Kalau dia menegur kita untuk satu kesalahan kita buat, dia selalu katakan, ini loh, buat ini yang baik. Itu tadi ayat yang kita baca. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. 9. Saya ingin mulai dengan kasih. Ada begitu banyak orang yang tidak sadar bahwa itu intisari dari kasih adalah apa? Pengampunan. Ya, sudah bohong besar kalau sudah katakan saya mengasihi orang itu walaupun dia sudah bikin jahat sama saya. Tetapi engkau tidak bisa melupakan kesalahannya. Engkau tetap dendam kepadanya. Percuma. Artinya engkau hanya punya lip service, ya. Hanya di bibir saja engkau mengatakan engkau mengasihi orang itu. Tapi sebenarnya engkau tidak punya kasih kepadanya. Itulah yang harus kita ingat baik-baik. Jangan sampai kita pernah mengaku mengasihi orang atau mengasihi Tuhan misalnya. Saya terus diajar oleh Tuhan, saudara sekalian. Di zaman media sosial nih, maaf kepada semua saudara sekalian yang hidup dengan media sosial seperti saya juga, ingat, saya merekam ini dengan gadget, handphone. Saya mengendalikan semuanya dengan handphone. Seperti live streaming misalnya, seperti makanan bergizi hari ini yang tertulis, semua lewat media sosial. Tidak ada salahnya media sosial. Tetapi kalau saya bangun tidur, dengar baik apa yang saya katakan, anak cucuku yang saya sayang kepada kalian. Kalau engkau bangun pagi, yang kau lihat lebih dahulu Facebook, engkau bohong, engkau tidak mengasihi Tuhan. Harus kita buka pagi hari, saya selalu membiasakan diri, saya baca 3 pasal firman Tuhan. Mau tidur juga begitu. Walaupun sudah ngantuknya minta ampun. Kayak kalau malam minggu malam misalnya, saya mengupdate semua nama orang, menyiapkan segala sesuatu untuk buat menjadi warta jemaat besoknya, hari Senin. Jadi saya buat segala sesuatu begitu. Jadi tinggal menunggu laporan keuangan dari bendahara. Tapi sudah mau ketutup mata pun, itu yang suka orang gurau kan. Kalau sudah mau ketutup mata buat apa? Supaya masih bisa baca Alkitab. Ambil tuh, tusuk gigi,
taruh di matanya begini. Ndaklah saudara sekalian, maksud saya kita bisa berdoa supaya apa? Supaya kita masih mampu baca. Saya baca juga, mau tidur malam saya baca 3 pasal juga. Nggak pernah saya sampai tertidur waktu baca. Puji Tuhan. Oleh sebab itu hari ini pesan saya ialah mari kita hidup dengan mengasihi Tuhan. Bila engkau mengasihi Tuhan, tadi sudah bisa buktikan seperti itu. Ada waktu doa dan menyanyi setiap hari untuk Tuhan. Saya memang tidak terus terang ngaku kepada kita semua. Sebenarnya harusnya berdoa dan memuji Tuhan itu 1 jam. Tapi saya biasanya kemampuan saya setengah jam. Ya berhentilah sebentar, nanti sore lanjutkan lagi. Itu yang kita buat, saudara sekalian. Jadi oleh karena itu sekali lagi saya katakan kepada kita semua, jangan cuma hidup dalam dosa yang 15 itu paling tidak, tetapi ganti itu dengan buah Roh Kudus yang ada 9 itu. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami berdoa supaya kami penuh dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu menghasilkan buah dalam hidup kami, 9 buah, supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.